Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aristo Gibrani dengan NIM 2232011043. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan HAM di Indonesia dan solusi atas hambatan penegakannya. Untuk sejarah dan hukum HAM di Indonesia. Perkembangan HAM di Indonesia mengalami pasang surut yang sangat dipengaruhi oleh dinamika politik dan transisi pemerintahan. Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, HAM tidak mendapat perhatian yang signifikan. Rezim yang otoriter menempatkan stabilitas negara di atas hak individu, yang menyebabkan banyak pelanggaran HAM dilakukan oleh negara. Perubahan besar terjadi setelah jatuhnya Soeharto pada tahun 1998. Reformasi membuka ruang kebebasan yang lebih luas dan menjadi titik tolak penting bagi perkembangan HAM di Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjadi tonggak penting dalam sejarah hukum HAM di Indonesia. Undang-undang ini memberikan definisi, jaminan, serta mekanisme perlindungan HAM bagi setiap warga negara. Kemudian, melalui amandemen kedua Undang-Undang 1945, Undang-Undang Dasar 1945, negara memperkuat jaminan HAM dalam konstitusi, terutama melalui pasal 28A hingga 28J. Amandemen ini menegaskan bahwa HAM adalah bagian dari prinsip dasar negara hukum dan demokrasi. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi sejumlah instrumen internasional HAM seperti Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (ICESCR). Meski demikian, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Peran lembaga negara dalam penegakan HAM tidak lepas dari lembaga-lembaga yang bertanggung jawab untuk menjamin, melindungi, dan menegakkan hak-hak tersebut. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merupakan lembaga independen yang berfungsi untuk memantau pelanggaran HAM dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Namun, Komnas HAM hanya memiliki kewenangan penyelidikan dan tidak bisa memutuskan atau mengeksekusi kasus. Mahkamah Konstitusi juga berperan penting dalam menegakkan HAM, terutama dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Melalui berbagai putusan, Mahkamah Konstitusi telah membatalkan aturan-aturan yang dianggap melanggar HAM, seperti pembatalan beberapa pasal dalam Undang-Undang ITE yang dianggap multitafsir. Sayangnya, banyak rekomendasi Komnas HAM tidak ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum, terutama dalam kasus pelanggaran HAM berat. Lembaga-lembaga lain seperti kepolisian, kejaksaan, dan DPR masih sering terlihat pasif atau bahkan mengabaikan rekomendasi tersebut. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memperkuat koordinasi antar lembaga serta meningkatkan akuntabilitas dalam sistem peradilan. Pelanggaran HAM masa lalu yang belum tuntas. Indonesia masih dibayangi oleh berbagai pelanggaran HAM berat masa lalu yang belum diselesaikan secara tuntas. Tragedi 1965, kasus penghilangan paksa aktivis pada 1997 hingga 1998, penembakan mahasiswa Trisakti dan Semanggi, serta pelanggaran HAM di Aceh dan Papua merupakan contoh nyata hingga kini yang belum mendapat keadilan. Komnas HAM telah melakukan penyelidikan terhadap beberapa kasus ini dan menyerahkan hasilnya ke Kejaksaan Agung. Namun, tidak satupun yang dibawa ke pengadilan HAM. Pemerintah lebih memilih jalur penyelesaian non-yudisial, seperti permintaan maaf dan rekonsiliasi. Namun tanpa kejelasan tanggung jawab hukum dan keadilan bagi korban, solusi konkret untuk menyelesaikan kasus-kasus ini adalah dengan membentuk pengadilan HAM ad hoc sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
Selain itu, perlu ada perlindungan terhadap saksi dan korban, serta dukungan politik dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendorong penyelesaian yudisial secara adil dan transparan. Di sini saya akan menjelaskan contoh kasus yang dibahas di atas tadi secara rinci. Tragedi tahun 1965 hingga 1966. Setelah percobaan kudeta yang dikaitkan dengan PKI, ratusan ribu orang ditangkap, disiksa, bahkan dibunuh tanpa proses hukum. Korban dan keturunan mereka mengalami diskriminasi selama puluhan tahun. Hingga kini, tidak ada pengadilan yang mengusut kejahatan kemanusiaan tersebut. Tragedi Trisakti dan Semanggi 1998 hingga 1999. Aksi mahasiswa yang menuntut reformasi berujung pada kekerasan aparat yang menewaskan beberapa mahasiswa. Komnas HAM menyatakan bahwa kasus ini memenuhi unsur pelanggaran HAM berat, namun tidak pernah dibawa ke pengadilan. Penghilangan aktivis tahun 1997 hingga 1998. Sejumlah aktivis pro-demokrasi diculik dan hilang secara paksa. Sebagian dari mereka masih dinyatakan hilang hingga kini. Tersangka dari kalangan militer hanya dijatuhi hukuman internal tanpa pengadilan publik. Kasus Wasior Wamena yang ada di Papua. Operasi militer yang dilakukan pada 2001 menyebabkan pembunuhan dan penyiksaan terhadap warga sipil. Komnas HAM mengklasifikasikan sebagai pelanggaran HAM berat, namun belum ada penyelesaian hukum. Kerusuhan Mei 1998. Kerusuhan yang terjadi di Jakarta dan beberapa kota besar menyebabkan pembunuhan, pembakaran, serta pemerkosaan massal terhadap etnis Tionghoa. Hingga kini, tidak ada kejelasan hukum terhadap para pelaku. Penanganan kasus-kasus ini menuntut keberanian politik, reformasi sistem hukum, serta keterlibatan aktif masyarakat sipil dan media agar tidak tenggelam dalam impunitas. HAM dalam konteks demokrasi dan kebebasan sipil. Kebebasan sipil seperti kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berserikat adalah indikator utama demokrasi yang sehat. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kebebasan ini mengalami tekanan. Aktivis, mahasiswa, jurnalis, dan warga biasa yang menyuarakan kritik terhadap pemerintah seringkali diintimidasi, diskriminalisasi, atau bahkan diserang secara fisik maupun digital. Salah satu instrumen yang sering digunakan untuk menekan kebebasan berekspresi adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal-pasal mengenai pencemaran nama baik dan ujaran kebencian digunakan secara selektif untuk membungkam kritik. Hal ini menciptakan efek jerak dan membatasi ruang demokrasi. Solusi konkret meliputi revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik agar lebih berpihak pada perlindungan kebebasan sipil serta perlindungan hukum yang jelas bagi para pembela HAM. Negara juga harus menjamin keamanan bagi mereka yang menggunakan haknya untuk bicara, berserikat, dan mengkritik kekuasaan. HAM dan kelompok rentan. Kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan minoritas agama seringkali mengalami diskriminasi dan kekerasan. Data Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan masih sangat tinggi, termasuk kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang disahkan pada tahun 2022 merupakan langkah maju, tetapi pelaksanaannya masih menghadapi kendala, seperti minimnya pemahaman aparat penegak hukum dan terbatasnya layanan pendampingan korban. Masyarakat adat sering kehilangan hak atas tanah dan sumber daya alam karena proyek-proyek pembangunan tanpa konsultasi dan persetujuan. Belum adanya pengesahan RUU Masyarakat Adat menjadi hambatan utama. Solusi yang dibutuhkan untuk masalah itu merupakan implementasi penuh UU TPKS, pengesahan RUU Masyarakat Adat,
serta penyediaan layanan inklusif dan pelatihan bagi aparat dalam menangani kasus-kasus yang menyangkut kelompok rentan. HAM dan konflik sosial, konflik agraria, intoleransi agama, konflik horizontal lainnya yang sering mengakibatkan pelanggaran HAM. Aparat keamanan kadang menjadi bagian dari masalah karena tindakan represif. Contohnya konflik agraria antara warga dan perusahaan sawit atau tambang di Kalimantan dan Sumatera Barat dan Sumatera. Konflik berbasis SARA juga muncul, seperti penyerangan rumah ibadah atau diskriminasi terhadap minoritas. Solusi meliputi reforma agraria, pendidikan toleransi, dan penguatan dialog antar kelompok. Penegakan HAM dalam sektor ekonomi dan lingkungan. Proyek-proyek besar seperti pertambangan, pembangunan bendungan, atau perkebunan skala besar sering melanggar HAM masyarakat lokal. Perampasan lahan, pencemaran lingkungan, dan penggusuran paksa menjadi isu utama. Prinsip-prinsip bisnis dan HAM yang mengedepankan tanggung jawab perusahaan harus ditegakkan. Pemerintah juga perlu transparan dalam proses perizinan proyek dan melibatkan masyarakat sejak awal. Mekanisme uji kelayakan HAM, Human Rights Due Diligence, perlu diwajibkan bagi proyek investasi besar. HAM di era digital. Perkembangan teknologi membawa tantangan baru terhadap HAM. Privasi digital, penyebaran hoaks, peretasan aktivis, dan pengawasan digital menjadi isu penting. Negara memiliki kewajiban melindungi hak atas privasi dan kebebasan berpendapat di dunia maya. Di sisi lain, penyalahgunaan teknologi oleh individu juga perlu ditangani. Solusi mencakup regulasi perlindungan data pribadi, pengawasan ketat terhadap intelijen digital, dan literasi digital bagi masyarakat. Pendidikan dan kesadaran HAM di masyarakat. Rendahnya kesadaran HAM masyarakat terhadap HAM menyebabkan minimnya partisipasi dalam advokasi dan pengawasan. Pendidikan HAM belum terintegrasi secara efektif dalam kurikulum sekolah. Banyak masyarakat masih melihat HAM sebagai ancaman terhadap budaya atau agama. Oleh karena itu, pendekatan kultural dan pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi sangat penting. Kampanye publik melalui media massa, diskusi terbuka, dan pelatihan HAM bagi guru, polisi, dan aparat desa juga penting dilakukan. Solusi sistematik dan langkah strategis penegakan HAM. Untuk mengatasi hambatan dalam penegakan HAM, perlu langkah-langkah strategis dan sistemik. Revisi regulasi yang multitafsir atau represif seperti UU ITE dan UU Ormas. Peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum dan lembaga HAM, termasuk pendanaan, pelatihan, partisipasi masyarakat sipil, dan kolaborasi dengan media dalam pemantauan HAM. Penguatan peran DPR dan lembaga yudikatif dalam mengawasi pelaksanaan HAM. Aksesi dan ratifikasi konvensi HAM internasional, serta pelaporan berkala ke Badan HAM PBB. Kesimpulan, perkembangan hak asasi manusia HAM di Indonesia ini menunjukkan kemajuan yang signifikan sejak era reformasi, namun masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks dan multidimensi. HAM telah menjadi bagian dari kerangka hukum dan konstitusi di Indonesia, didukung oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan amandemen Undang-Undang 1945. Di tingkat internasional, Indonesia juga telah meratifikasi berbagai konvensi dan kovenant yang menegaskan komitmennya terhadap perlindungan HAM. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat jurang yang lebar antara norma hukum dan realitas di lapangan. Lembaga-lembaga negara seperti Komnas HAM
Mahkamah Konstitusi, serta lembaga penegak hukum lainnya yang telah diberikan mandat untuk menjamin perlindungan HAM. Namun, lemahnya koordinasi, kurangnya tindak lanjut terhadap rekomendasi, dan tidak efektifnya mekanisme akuntabilitas menjadikan lembaga-lembaga ini belum mampu menjalankan peran maksimal. Penegakan HAM juga tidak dapat dilepaskan dari kondisi politik. Ketika keberanian politik tidak dimiliki oleh elit penguasa, maka banyak kasus pelanggaran HAM tidak akan diselesaikan dengan tuntas. Masalah terbesar yang terus membayangi Indonesia adalah pelanggaran HAM berat di masa lalu yang hingga kini belum terselesaikan. Tragedi-tragedi seperti tragedi 1965 hingga 1966, Trisakti dan Semanggi, penghilangan aktivis, kasus Wasior Wamena, dan kerusuhan Mei 1998 adalah luka sejarah yang terus terbuka. Penyelesaian yang hanya dapat bersifat administratif dan simbolik tanpa proses yudisial yang adil menciptakan impunitas yang berbahaya dan menghambat proses rekonsiliasi nasional. HAM juga sangat berkaitan dengan kondisi demokrasi dan kebebasan sipil. Dalam beberapa tahun terakhir, kebebasan berekspresi mengalami tekanan melalui penggunaan Undang-Undang ITE. Secara represif, kasus kriminalisasi terhadap aktivis, mahasiswa, dan warga yang mengkritik pemerintah menunjukkan bahwa negara ini masih rentan terhadap praktik otoritarianisme. Hal ini menandakan bahwa demokrasi Indonesia masih belum matang dan membutuhkan penguatan dari sisi perlindungan hak sipil dan politik. Kelompok rentan menjadi korban paling nyata dari lemahnya perlindungan HAM di Indonesia. Perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan minoritas lainnya seringkali mengalami kekerasan, diskriminasi, dan pengabaian hak-haknya. Meskipun beberapa regulasi progresif telah disahkan seperti Undang-Undang TPKS, implementasinya masih belum optimal karena kurangnya pemahaman dan keseriusan dari aparat penegak hukum. Penegakan HAM bukan hanya soal regulasi dan institusi, tetapi juga menyangkut budaya hukum, kesadaran masyarakat, serta keberanian untuk bersikap adil. Untuk itu, diperlukan solusi-solusi konkret dan terintegrasi. Seperti penguatan lembaga penegakan HAM, penyelesaian kasus HAM berat di masa lalu secara judisial, revisi UU ITE, dan regulasi represif lainnya, perlindungan kelompok rentan, pendidikan dan kesadaran HAM, transparansi dan akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat sipil, perlindungan terhadap pembela HAM, reformasi sektor keamanan, peningkatan kerjasama internasional. Dengan menjalankan langkah-langkah tersebut secara konsisten dan terintegrasi, Indonesia tidak hanya akan memperkuat posisi sebagai negara demokratis, tetapi juga mewujudkan cita-cita konstitusional sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi martabat kemanusiaan. Penegakan HAM adalah fondasi dari keadilan sosial, stabilitas politik, dan kemajuan bangsa. Tanpa perlindungan HAM, pembangunan tidak akan berkelanjutan dan legitimasi pemerintahan akan terus dipertanyakan. Kesimpulannya, perjuangan untuk menegakkan HAM di Indonesia belum selesai. Diperlukan komitmen politik, kesadaran publik, dan partisipasi aktif semua elemen bangsa untuk memastikan bahwa hak asasi manusia benar-benar menjadi milik semua warga negara, bukan sekedar retorika politik atau slogan hukum belaka. Terima kasih, mungkin sekian penjelasan dan pemberian solusi konkret dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.